Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu bersama keluarga. Oke teman-teman, hari ini saya mau membahas lagi soal apakah Malaysia bisa kena investigasi FIFA gara-gara 5 pemain yang mereka naturalisasi. Tonton video ini sampai selesai dan tinggalkan komentar di kolom komentar nanti. Oke, teman-teman pasti tahu lah, pasti sudah nonton lah ya bagaimana pertandingan Malaysia melawan Vietnam di Bukit Jalil untuk mengejar tiket menuju kualifikasi Piala Asia. Ya, menang dengan skor 4-0. Menang sih ya, menang ya, tapi ini menjadi pertanyaan buat fans sepak bola Asia Tenggara atau publik Asia Tenggara. Dengan kemenangan 4-0 dan menggunakan pemain yang baru dinaturalisasi. Dan silsilah mereka itu juga belum jelas ya. Ini yang membuat publik Asia Tenggara itu bertanya-tanya, ini bener nggak sih mereka ini punya silsilah atau punya keturunan orang Malaysia, atau Malaysia ini lagi main cepat-cepatan saja dengan regulasi FIFA. Malaysia resmi turunkan 5 pemain naturalisasi ya, Garces, Mekuka, Polgado, Irazabal, dan Figueiredo. Semua dapat paspor Malaysia, katanya sih karena punya keturunan, tapi masalahnya nggak ada satupun bukti silsilah yang dipublikasikan ke publik ya. Nah, yang bikin tambah mencurigakan, pemain-pemain ini belum sampai setahun tinggal di Malaysia. Ada yang katanya baru 6 bulan, ada yang katanya baru 3 bulan, ada yang katanya baru datang juga, baru dipanggil ya. Lalu kemudian mereka mendapat paspor Malaysia dan bermain di timnas Malaysia. Nah, mengenai aturan FIFA itu punya aturan ketat soal pemain yang bisa ganti negara. Harus punya orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara itu, atau minimal tinggal 5 tahun. Ini bagi pemain yang main di liga negara itu ya, main di misalnya main di Liga Malaysia misalnya, nggak punya keturunan tapi dia main 5 tahun, itu bisa dinaturalisasi. Nah, tapi dalam kasus Malaysia, semua pemain itu langsung dapat izin main dari FIFA. Artinya, FAM sudah kirim dokumen silsilah, tapi ya publik nggak tahu isinya apa, kan gitu ya. Lalu kemudian, resiko investigasi. Kalau ada yang aneh sama dokumennya, atau ternyata ada data yang nggak valid, FIFA bisa langsung buka investigasi, dan kalau ketahuan ada pemalsuan, Malaysia bisa kena kayak Timor Leste dulu ya. Waktu itu ada 12 pemain ya, ada 12 pemain Timor Leste yang berasal dari Brazil, dan ternyata mereka tidak punya keturunan Timor Leste dan pemalsuan data, dan hasilnya pertandingan dibatalkan, negara mereka diskors dari turnamen FIFA. Nah, sekarang Malaysia dalam radar, apalagi netizen ASEAN sudah mulai protes, nanya ini pemain asal Malaysia atau cuma beli paspor saja. Jadi teman-teman, akibat yang akan terjadi nanti ya, kalau FIFA buka kasus ini bisa panjang nih bro ya, mulai dari hasil pertandingan dibatalkan, pemain dilarang tampil, bahkan FAM bisa kena skors dari AFC, dan yang paling parah, Malaysia bisa dicoret dari kualifikasi Piala Asia. Serem nggak? Ya pasti serem ya. Padahal ini semua gara-gara pengen cepat sukses, tapi lupa mikirin risiko jangka panjangnya, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, legal dan moral, saya tuh ngerti teman-teman ya, secara hukum sih mungkin sah, tapi moralnya ya gimana? Ini timnas bro, ini timnas Malaysia, bukan tim dunia yang disatukan oleh paspor. Ya, kasihan pemain lokal yang udah latihan dari kecil malah tersingkirkan karena FAM pilih instan pakai nama besar ya, pakai nama besar pemain-pemain asing buat panasin supporter mereka. Jadi indikasi yang bisa memicu investigasi FIFA dan AFC. Ya mungkin teman-teman menanyakan, kenapa sih bang lu buat konten-konten kayak gini? Nah, inilah salah satu indikasi yang mendorong FIFA untuk melakukan investigasi terhadap FAM ya. Nah, indikasi yang pertama, contoh kasusnya ya. Pemain pernah bilang di media bahwa dia 100% Argentina, atau 100% Spanyol, atau 100% Brazil ya. Atau ya, tidak tahu asal usul neneknya, tapi sekarang klaim punya keturunan Malaysia. Nah, ini bisa memicu FIFA karena perbedaan data publik dengan dokumen resmi bisa mengindikasikan manipulasi data atau kesalahan administratif. Kalau misalnya ditemukan oleh
publik atau fans-fans Asia Tenggara atau timnas dari lawannya Malaysia ini, kan ini bisa salah satu pemicunya, kan gitu ya. Yang kedua, dokumen silsilahnya tidak transparan. FAM tidak membuat bukti konkret akta kelahiran, dokumen keluarga ke publik atau media sosial, ya. Padahal pemain langsung dapat lampu hijau dari FIFA hanya beberapa jam sebelum laga, ya, hanya beberapa jam sebelum laga menghadapi Vietnam. Nah, AFC dan FIFA bisa mencurigai proses ini sebagai dokumen kilat yang mungkin belum melalui audit penuh. Ini kan karena dadakan ini, ya, karena dadakan dokumennya dikirim, lalu kemudian ya nggak mungkin lah diaudit penuh juga sama FIFA, ya, pasti langsung diberi lampu hijau saja. Nah, AFC dan FIFA bisa mencurigai ini, teman-teman, ya. Lalu kemudian negara lain melayangkan protes, misalnya negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara di dalam satu grup F bersama Malaysia ini, ya, Laos, Nepal, dan Vietnam, melayangkan surat resmi ke AFC atau FIFA. Yang harusnya melayangkan ini sih ya Vietnam, Nepal, Laos, lalu kemudian Timur Leste itu harus melayangkan surat resmi. Nah, ini untuk apa, teman-teman, ya? Menyatakan kecurigaan terhadap keabsahan naturalisasi Malaysia. Ini akan memaksa FIFA membuka investigasi formal seperti yang terjadi di beberapa kasus, ya, seperti Ekuador tahun 2022 juga. Ini udah diinvestigasi oleh FIFA. Lalu kemudian Timor Leste di tahun 2015 atau 17 itu, ya, 15 kisaran segitulah, ya. Nah, kalau negara-negara ini protes secara resmi, Malaysia tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik paspor. Lalu kemudian, ya, apalagi yang indikasi-indikasi yang bisa mendorong FIFA atau AFC untuk melakukan investigasi terhadap FAM atau Harimau Malaya ini, ya. Yang pertama adalah jurnal, ya, fans bola di Asia Tenggara atau para media-media ini, ya. Makanya saya membuat konten ini supaya mendorong FIFA untuk melakukan investigasi, ya. Mudah-mudahan didengar juga nih sama FIFA sama AFC, tapi apalah kita. Siapalah kita, gitu, ya. Tapi yang paling enggak kita harus menyuarakan ini. Nah, jika ada bocoran dokumen baik dari dalam FAM atau lembaga imigrasi yang menunjukkan data manipulatif, media seperti The Guardian, New York Times, yaitu pasti jelas itulah, ya, kalau mereka yang maju, ya udah pasti itu, ya. Atau bahkan Football League bisa masuk dan bikin FIFA AFC bergerak cepat, ya, media-media besar seperti ini. Tapi paling enggak kita sebagai orang-orang yang berbicara sebagai fans Asia Tenggara, ya, kita menyuarakan ini. Nah, ini kalau dilakukan, ya, bisa langsung jadi investigasi besar-besaran. Apalagi kalau ditemukan pemain tidak pernah tinggal di Malaysia atau dokumennya dibuat dadakan. Nah, yang kelima adalah data imigrasi yang tidak sinkron. Misalnya, di database imigrasi Malaysia, pemain baru tercatat masuk di awal tahun 2025. Tetapi di berkas FIFA dicatat sudah tinggal 5 tahun, ini akan menimbulkan kecurigaan berat. FIFA dan AFC bisa memeriksa catatan imigrasi lintas negara. Nah, kalau pemain baru menginjak Malaysia bulan Februari, tapi paspor sudah kelar di Maret dan debutnya di Juni, pasti garuk-garuk kepala ini. Gila, ini dokumennya aneh. Kan gitu, ya, teman-teman. Nah, ini bonusnya ini, teman-teman, ya. Bonusnya, ya. Bonus terhadap kejadian ini. Pemain tidak bisa berbahasa Melayu sama sekali. Jadi pertanyaan soal adaptasi dan keterkaitan budaya. Lalu yang kedua adalah tidak ada rekam jejak keluarga di Malaysia. Nama orang tua, lokasi kelahiran, ya. Misalnya nama buyutnya siapa dari neneknya, kan yang dicari itu kan nenek, garis keturunan nenek dan keturunan orang tua, ya. Dan keluarganya di Malaysia itu di mana. Nah, ini bisa jadi pertanyaan ini. Nah, tidak pernah main untuk klub Malaysia sebelum naturalisasi. Ini kalau naturalisasi tanpa jalur keturunan. Ya, jadi saya tidak bilang Malaysia itu pasti curang, tidak juga gitu, karena bisa jadi nanti ini akan terbuka dengan pelan-pelan. Tapi kan yang dilihat sekarang itu adalah bagaimana proses naturalisasi ini secepat kilat ini dengan tidak secara transparan, gitu, ya. Tapi ya teman-teman pikir sendiri deh, 5 pemain dari luar Asia datang dalam hitungan hari atau hitungan bulan, ya, langsung bisa bela negara dan dokumennya nggak dibuka ke publik, ya. Kalau semua data sinkron, FIFA pasti diem, bro, ya. Tapi kalau ada satu celah saja, ya, percayalah
FIFA bakal datang ke Malaysia dan bukan membawa bola tapi membawa surat investigasi terhadap FAM. Dampaknya panjang. Nah ini teman-teman, inilah kenapa saya membahas ini, karena ini adalah salah satu indikasi untuk mendorong FIFA atau AFC untuk melakukan investigasi terhadap naturalisasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang secara cepat, ya, secepat kilat, dan data-data dan silsilah pemain yang dinaturalisasi ini juga tidak dibuka secara publik. Ya, ini salah satu indikasinya membuat konten seperti ini. Jadi teman-teman juga jangan menanyakan saya kenapa sih ngebahas ini itu lagi, ngebahas ini itu lagi. Nah ini kalau kita cinta sama bola, kita mau bola sepak bola itu transparan, ya ayolah. Karena apa? Kekuatan media sekarang itu jadi salah satu patokan juga, apalagi Indonesia ini negara yang besar ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.